Selama ratusan tahun, kita diajari bahwa kesadaran lahir dari otak. Tapi, bagaimana jika itu keliru? Kali ini, kita akan membahas teori radikal yang dulu dianggap berbahaya, dan kini kembali dibicarakan oleh sains modern. Dari pemikir kuno, konsep mainstream hingga implikasinya pada hidup dan takdir manusia. Sunyikan ragamu, seruput kopi hitammu, dan nyalakan sigaret kretek khas Nusantara pastinya. Apakah kamu siap untuk sadar? Apakah kamu siap untuk berpikir? Dan apakah kamu siap untuk menjadi manusia? Pernah kepikiran enggak? Kalau semua pikiranmu, rasa takutmu, rasa cintamu, bahkan kesadaranmu sendiri sebenarnya bukan berasal dari otak? Iya, otak. Organ yang selama ini dianggap pusat segalanya, tempat aku bersemayam. Tapi, bagaimana kalau otak cuma alat, bukan sumber? Pertanyaan ini bukan hal baru. Ribuan tahun lalu, para pemikir kuno sudah curiga. Ada yang janggal dengan gagasan bahwa kesadaran cuma produk daging berlipat-lipat di kepala kita. Plato pernah bilang, jiwa bukan milik tubuh, tapi tubuh yang numpang jiwa. Dalam tradisi timur, kesadaran disebut seperti arus, mengalir, tidak menetap. Bahkan dalam Buddhisme awal, tidak ada konsep aku permanen di otak. Yang ada hanyalah mainstream, aliran kesadaran yang terus bergerak. Lalu, kenapa ide ini lama ditinggalkan? Jawabannya, karena terlalu berbahaya. Kalau kesadaran bukan dari otak, maka manusia bukan mesin biologis. Kalau manusia bukan mesin, maka hidup bukan sekadar sebab akibat kimia. Dan kalau hidup bukan itu, banyak sistem akan runtuh. Agama jadi tidak bisa dikontrol. Kekuasaan goyah. Sains kehilangan monopoli makna. Makanya, selama ratusan tahun, kesadaran dipaksa masuk ke kepala, diisolasi, dipersempit, seolah-olah semua rasa kagum, intuisi, dan pengalaman mistik hanyalah error syaraf. Tapi masalahnya, sains modern mulai menemui tembok. Coba pikirkan ini. Saat otak rusak, kadang kesadaran justru muncul lebih jernih. Ada pasien dengan otak minim aktivitas, tapi mengalami pengalaman mendalam. Ada kasus near death experience, di mana orang melaporkan kesadaran utuh saat aktivitas otak nyaris nol. Kalau otak adalah sumber kesadaran, harusnya saat otak mati, semua menjadi gelap. Titik. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu, boy. Muncullah teori-teori radikal. Salah satunya, otak bukan generator, tapi receiver. Seperti radio, lagu tidak lahir dari radio. Radio hanya menangkap frekuensi. Rusak radionya, lagu jadi sumbang. Tapi lagu itu sendiri, ya tetap ada. Kesadaran dalam teori ini adalah entitas eksternal, bukan benda, bukan energi fisik, tapi sesuatu yang lebih halus. Medan kesadaran, realitas tersembunyi yang kita akses lewat tubuh. Disinilah konsep jiwa dan mainstream ketemu sains. Mainstream bukan aku yang tetap, tapi aliran pengalaman yang terus memperbaharui diri.
Identitas hanyalah titik beku sementara di tengah arus. Kita merasa aku karena otak memberi label, bukan karena kesadaran berhenti mengalir. Dan ini menjelaskan banyak hal aneh dalam hidup. Kenapa intuisi kadang lebih cepat dari logika? Kenapa ide besar muncul tiba-tiba? Kenapa anak kecil bisa punya empati yang belum diajarkan? Bahkan, kenapa trauma bisa menempel tanpa ingatan jelas? Sains mulai gelisah karena semua model materialistik gagal menjelaskan satu hal sederhana, yaitu pengalaman subjektif. Seperti rasa marah, rasa merah, sakit hati, kesadaran sedang sadar. Tidak ada rumus untuk itu. Neuron bisa dipetakan, impuls bisa diukur. Tapi kenapa ada rasa menjadi aku? Sampai hari ini pun, itu lubang besar dalam sains. Dulu, teori kesadaran eksternal dicap sesat, terlalu spiritual, tidak ilmiah. Tapi sekarang, fisika kuantum, teori informasi, dan studi kesadaran mulai membuka pintu yang sama, bahwa realitas mungkin tidak berpusat pada materi, tapi pada kesadaran itu sendiri. Dan kalau ini benar, maka hidup bukan kebetulan, kematian bukan akhir mutlak, dan takdir bukan garis kaku, tapi jalur yang bisa disadari. Pemahaman ini mengubah segalanya. Kita tidak lagi melihat diri sebagai tubuh yang berpikir, tapi kesadaran yang sedang mengalami tubuh. Kita tidak hidup untuk mengumpulkan identitas, tapi untuk menyadari keterhubungan. Dan mungkin pencerahan bukan menambah pengetahuan, tapi melepas ilusi bahwa kita terpisah. Karena kalau kesadaran tidak berasal dari otak, maka seluruh hidup kita bukan soal bertahan hidup, tapi soal bangun. Dan mungkin pintunya baru saja terbuka. So, apakah kesadaran adalah hasil dari otak? Pengalaman hidupmu yang membuat kamu bisa menjawab itu. Sugeng rawuh zaman enggal, rahayu sagung dumadi. Like and subscribe untuk mengikuti video lainnya agar kamu bisa lebih sadar lagi. Salam Mikiro.